Selamat siang semua, dan Pak Priza selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi kelompok. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai making decision and solving problem. Next. Berikut ini nama anggota kelompok kami. Ada Sania Zakiatus, Ratu Saskia, Putri Sabrina, Giskalin Asbudiarti, Aulia Maharani, dan Kalista Zafira. Next. Pengertian pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Salah satu tugas dari kelompok adalah pengambilan keputusan, yaitu di mana anggota kelompok berada dalam posisi yang mengharuskan mereka memilih di antara beberapa alternatif. Sebuah kelompok pada dasarnya mengambil keputusan dengan cara yang sama, yaitu dengan mempertimbangkan unsur-unsur, metode, karakteristik, dan memeriksa kendala yang akan menghambat jalannya pemilihan keputusan. Sedangkan penyelesaian masalah adalah proses di mana anggota kelompok mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan mereka. Dibandingkan dengan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah biasanya lebih membutuhkan suara dari anggota kelompoknya, karena keputusan harus dipilih dengan mengidentifikasi dan menentukan bagaimana cara penyelesaian suatu masalah. Next. Contoh kasus. Kasus ini merupakan konflik kekerasan yang terjadi antar anggota kelompok bela diri pencaksilat. Berawal dari dibentuknya suatu kelompok untuk meningkatkan kemampuan fisik para anggota yang semakin lama bermuara, membentuk persaingan antar kelompok yang dilakukan oleh oknum anggota yang tidak bertanggung jawab. Oknum ini disebut tidak bertanggung jawab karena telah melakukan pelanggaran atas aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin sejak awal. Sedangkan untuk konflik sendiri terciptanya karena persoalan pribadi, yaitu satu sama lain yang membuat kelompok yang tidak efektif. Menurut anggota kelompok bela diri ini, merupakan hal yang wajar, dan seakan telah menjadi budaya mereka karena kasus yang terus berulang sedari dulu. Hal tersebutlah yang kemudian membuat sebagian anggota kelompok tertentu dengan secara sengaja menciptakan konflik, meskipun harus bertentangan dengan aturan dan tujuan kelompok. Setelah diteliti kembali, ternyata adanya konflik kekerasan yang terjadi di dalam kelompok pencaksilat ini didasari oleh pola kepemimpinan yang menganut bahwa seorang pemimpin harus dihormati dan seluruh anggota harus mematuhi perintah yang diberikan. Hal ini membuat para anggota harus mengikuti peraturan yang diberikan tanpa pengecualian. Ketika terdapat anggota kelompok yang melanggar, kekerasan dilakukan oleh anggota yang lebih memiliki wewenang pun terjadi. Next, analisis kasus. Metode yang digunakan oleh kelompok dalam menyelesaikan kasus di atas adalah dengan decision by consensus. Keputusan ini terjadi saat semua anggota kelompok dapat mendukung suatu tindakan yang sudah ditentukan bersama. Memang metode ini cukup sulit diterapkan dan memakan waktu yang cukup lama, namun biasanya anggota akan merasa puas dengan hasil keputusannya. Untuk mencapai keputusan melalui konsensus ini, para anggota kelompok harus mendengarkan dan dengan positif menanggapi sudut pandang anggota lain serta mampu mengelola konflik yang sedang dihadapi. Dalam kasus ini, berarti para anggota harus bisa menerima ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang atau keputusan supermayoritas. Untuk mengelola konfliknya sendiri, para anggota mencari jalan alternatif dengan menerapkan agenda pertemuan antara pemimpin kelompok pencaksilat sebagai sarana untuk membangun mindset anggotanya bahwa kasus kekerasan yang terus berulang sedari dulu bukanlah hal yang wajar sehingga konflik tersebut tidak terulang kembali. Tahap dalam penyelesaian kasus di atas yang pertama yaitu, pertama, preparing discussion, yaitu seorang pemimpin merasa ada konflik di dalam kelompok tersebut, sehingga ia akan berinisiatif untuk mengajak anggota kelompoknya melakukan diskusi. Yang kedua, introduction, yaitu sebuah diskusi yang dilakukan. Pemimpin menjelaskan konflik yang saat itu sedang terjadi dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, clarify the goals of the group, yaitu ketua kelompok dan anggota kelompok berdiskusi mengenai apa tujuan dari kelompok. Kelompok pencaksilat sendiri merupakan kegiatan untuk melatih ketahanan diri. Namun, karena disalahgunakan untuk melakukan kekerasan sesama anggota, hal ini membuat pemimpin kembali meluruskan tujuan awal dari kelompok bela diri ini. Yang keempat yaitu gathering information and analyzing issue, yaitu pemimpin bertanya kepada anggota kelompok mengenai hal-hal apa yang sebenarnya terjadi, informasi apa yang seharusnya pemimpin tersebut ketahui, lalu mencari informasi dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, structure plan and accomplish task, yaitu pemimpin yang bertugas untuk menyelesaikan konflik tersebut dan memberikan tugas kepada anggotanya untuk melaporkan ketika ada suatu permasalahan yang bersangkutan dengan konflik tersebut dan meminta ide ke anggotanya untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Yang keenam, critical thinking and analysis skills, yaitu di mana pemimpin mencari dan memutuskan untuk tindakan atau keputusan apa yang akan dipilih.
Di sini anggota memberikan ide yang bagus untuk mendukung penyelesaian kasus, kemudian pemimpin mengumpulkan ide tersebut untuk dianalisis satu persatu sebagai alternatif keputusan yang terbaik dan yang disetujui oleh banyak anggota. Yang terakhir, present your information, yaitu anggota memberikan informasi dan ide yang telah dikumpulkan, sehingga pemimpin dapat memilih jalan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Di sini pemimpin dan seluruh anggota sudah mendapatkan keputusan ide yang telah disepakati oleh mayoritas anggota kelompok. Dalam kasus ini, yaitu memberikan konsekuensi kepada anggota yang melakukan tindakan kekerasan serta merubah pola kepemimpinan menjadi dapat diterima bersama. Next. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.